semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Iya, Kak. Iya, Pak. Oh ya, sebelumnya kita mulai kegiatan ini lebih baik kita berdoa dulu. Untuk itu ada yang ingin memimpin doa? Ya, untuk adik dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya karena saya yang dipilih. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau memimpin doa. Sebelum itu perkenalkan saya Samita sebagai pembimbing kelompok kalian. Untuk kalian bisa perkenalan diri terlebih dahulu dimulai dari adik sini dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Koming. Salam kenal ya. Halo, Koming. Baik, perkenalkan nama saya Tria. Salam kenal semuanya. Halo, Tria. Baik, perkenalkan nama saya Andin. Halo, Andin. Perkenalkan nama saya Leoni. Halo, Leoni. Oh iya teman-teman, sudah tahu belum arti dari bimbingan kelompok? Ayo, siapa yang udah pernah dengar atau sudah tahu artinya? Mungkin saya, Pak. Kalau di bayangan saya itu bimbingan kelompok itu pemecahan masalah, tapi dalam skala kelompok, gitu ya, Pak? Oh ya, sangat benar sekali ya. Ayo, ada lagi. Saya, Pak, mungkin bimbingan kelompok ini seperti bercerita-cerita terkait suatu topik. Ada lagi? Kalau dari saya mungkin hampir sama seperti yang bilang Leoni, di mana bimbingan ini dilakukan secara kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah, benar sekali. Jadi bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan. Nanti akan dibahas salah satu topik yang menyangkut kepentingan para anggota kelompok. Diharapkan dapat berguna bagi teman-teman semua, karena teman-teman akan peroleh informasi yang dapat melihat dari untung dan ruginya, bagaimana sikap kita, dan masih banyak lagi. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk topiknya gimana ya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Sekarang yang memilih topik yang akan dibahas nanti adalah teman-teman sesuai kesepakatan anggota kelompok. Diharapkan teman-teman dapat berperan aktif mengajukan usul, karena dengan kalian aktif maka kelompok ini akan menjadi efektif, dan juga akan melatih kalian untuk belajar mengemukakan pendapat serta menerima dan menanggapi pendapat orang lain. Atau apa kalian setuju? Setuju, Ya, Pak. Pak. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita harus menjaga rahasia kelompok, terbuka untuk bercerita, dan dilakukan atas dasar sukarela. Bimbingan kelompok ini akan dilakukan selama 60 menit. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan. Temanya adalah konsentrasi. Jadi ketika saya bilang darat, tangan kalian direntangkan lurus, dan jika Bapak bilang udara, tangan kalian direntangkan ke atas, dan Bapak bilang laut, tangan kalian diturunkan ke bawah. Pak, sudah siap? Siap, Pak. Ya, mari kita berdiri dulu. Bisa dimulai? Bisa. Sudah siap? Siap. Darat. Darat. Udara. Laut. Udara. Laut. Darat. Darat. Laut. Darat. Ya, bisa diturunkan. Bisa duduk ya. Iya. Jadi karena kalian sudah rileks nampaknya nih, Iya, Pak. Sudah sangat senang, Pak. bagaimana perasaan kalian nih? Sudah senang.
Oh ya, sebelumnya saya hanya mau mengingatkan bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan. Tadi telah ada kesepakatan bahwa masing-masing anggota diminta menyampaikan topik yang dipilihnya dan yang disepakati bersama. Itu nanti akan kita bahas bersama. Misalnya pergaulan bebas, motivasi belajar, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman, apa sudah siap? Siapa mau yang duluan yang ingin menyampaikan topik? Kalau dari saya jadi berpendapat Pak, mungkin motivasi belajar. Ya, untuk yang Kalau lain? saya mungkin bahaya narkoba Pak. Dari saya mungkin seks bebas saja Pak. Kan seks bebas sekarang sangat banyak dibicarakan. Untuk yang lain apakah setuju? Setuju. Ya, jadi topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok kali ini adalah seks bebas. Sebelumnya pentingnya mengetahui bahaya dari seks bebas. Kok kalian ingin membahas topik ini sih? Boleh saya berpendapat Pak? Ya, dibesarkan. Kalau menurut saya, seks bebas itu kan memicu penyakit human immunity virus dan AIDS juga. Jadi gejala penyakit HIV dan AIDS yaitu sistem imun menurun, laki-laki dapat menderita kencing nanas, sedangkan wanita dapat terkena infeksi. Ya, dari pendapat adik sangat betul banget. Pentingnya mengetahui seks bebas adalah agar dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang perkembangan tubuh di masa peralihan anak ke remaja. Terus cara agar mencegah seks bebas gimana Pak? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Oh ya, teman-teman, ada pendapat mengenai pertanyaan dari Leoni tadi. Kita di sini juga mengeluarkan pendapat ya. Izin berpendapat Pak, kalau dari yang ditanyakan sama Leoni kan bagaimana cara mencegahnya? Kalau dari saya mungkin tidak gampang terpengaruh dari teman ya kan, kebanyakan seks bebas ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, mungkin kita bisa menguatkan iman kita agar tidak terjerumus ke hal seperti itu. Ya, sangat bagus sekali. Untuk yang lain? Mungkin dari saya itu bergaulnya agar tidak melewati batas Pak. Ya, untuk pendapat lagi, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Pak, kalau mungkin dari saya itu selalu mencari kegiatan yang lebih positif, misalnya mungkin aktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif tentunya akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan dan seks bebas Pak. Ya, bagus sekali. Lalu kira-kira penyebab seks bebas apa ya Pak? Ya, jadi seks bebas itu terjadi biasanya karena kurangnya pengawasan orang tua, tingkat pendidikan keluarga yang minim, membuat anak rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas. Misalnya saja para anak remaja diberikan izin untuk berpacaran, tapi tidak ada pengawasan dari orang tua, dan juga berujung pada seks bebas. Dan juga ada pengaruh pertemanan. Selain keluarga, lingkungan pertemanan juga berpengaruh besar pada tindakan yang dilakukan para remaja. Jika antara teman-teman seks bebas dianggap sebagai hal yang wajar, maka tak heran mereka akan terpengaruh dan tidak ragu untuk melakukannya. Oleh karena itu sangat penting untuk memfilter pertemanan agar tidak terjerumus ke dalam seks bebas. Efek konten pornografi di zaman modern ini kita bisa dengan mudah mendapatkan segala informasi di internet. Bahkan konten pornografi pun bisa dengan mudah diakses. Awalnya hal ini mungkin dilakukan hanya untuk menghilangkan rasa penasaran, namun kelamaan malah jadi ketagihan, dan ini bisa mengganggu kehidupan remaja serta membuatnya terpicu untuk melakukannya. Benar banget Pak, konten pornografi itu keras sekali ya pengaruhnya ya. Iya. Apalagi untuk anak muda zaman sekarang. Iya, betul sekali. Ya, memang betul. Kalau begitu ada yang mau ditanyakan mengenai seks bebas? Tidak Pak, sudah jelas.
Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari bimbingan kelompok ini adalah perilaku seks bebas banyak terjadi di kalangan remaja saat ini. Masih menjadi masalah yang tinggi. Dampak seks bebas sangatlah banyak, diantaranya adalah kehamilan di luar nikah, aborsi, tingginya kematian ibu dan anak, terputusnya sekolah, depresi, tekanan sosial dan sebagainya harus segera dihentikan. Faktor yang dapat mencegah terjadinya seks bebas pada kalangan remaja itu yaitu dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan tingginya religiusitas remaja. Berdasarkan hasil bimbingan kelompok didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan perilaku seks bebas pada remaja. Senang Kak karena kita dapat mengetahui apa penyebab dari seks bebas. Mungkin ada lagi? Tidak, Pak, sudah mungkin cukup. sudah cukup. Sebelumnya saya terima kasih untuk kesan-kesan dan atas partisipasi dari kalian semua. Mungkin lain waktu kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi. Sebelum pulang mari kita berdoa. Untuk Tria dipersilakan. Baik, karena tadi saya memimpin doa, izinkan saya untuk memimpin doa pulang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang, siang. Pak.